Indonesia kembali kepada gelombang yang konon dibilangnya gelombang ketiga dengan pandemi COVID. Untuk itu kami tetap berharap semuanya menjaga protokol kesehatan dan juga jangan gatel untuk kumpul-kumpul kali ya. Bener, selalu Karena pakai kemarin masker, bawa betul hand Kak, sanitizer kemana aja gitu betul, ya kayak. betul. Karena kemarin ada beberapa teman saya merayakan hari raya Imlek, rupanya yang berkumpul habis itu terus sekelompok itu pada kena gitu loh. Bener, Nah, bener, bener. ini juga yang di kampus gitu kalau kangen nih apalagi semester akhir kepengennya kumpul gitu kan. Kapan lagi habis itu pisah soalnya, tapi jangan dulu tahan daripada nanti menjadi bawa penyakit atau membawa penyakit tersebut kepada di rumah yang udah lansia dan komorbid ya, Kak. Bener Kita banget. mengingatkan aja ya, Kak ya. Nah, ini racun beneran kalau ini. Racun beneran. Jadi buat semuanya kongkonya online dulu ya kayak. Kayak kita ya sore Ya, ini ya. online dulu aja gitu. Ya, ya. Bicara madu dan racun, menurut konsep Gea tuh apa sih madu dan racun percintaan? Pengen denger deh. Jangan dijawab secara struktur kimia loh, ya. Ini beda konteks nih. Ah, betul sekali tuh Kak. Jangan. Hmm. Oke, Kak. Kalau menurut aku pribadi, sesuai sama namanya ya, kan kita madu dan racun. Kalau kita makan madu itu kan rasanya manis ya. Berarti kalau madu di dalam percintaan tuh manis-manisnya jatuh cinta, manis-manisnya percintaan gitu. Tapi kalau racun nih kan kalau kita makan, kalau sampai kemakan sama kita kan dampaknya bakal entah kitanya muntah-muntah atau apa gitu kan. Nah, berarti kalau ada racun di dalam percintaan itu there's something wrong in our relationship gitu, Kak. Oke, Benar, artinya benar. Gea sendiri pernah ngalamin nggak nih? Yang mana dulu, Kak? Nah, Apa itu pernah dia. dua-duanya? Pertanyaannya Dia apakah pernah nantang dua-duanya? loh. Dia nantangin Kak Febri yang mana dulu nih? Racun dulu atau madu dulu? Silakan Gea mana aja bebas. Yang racun dulu kali ya, Kak. Oke. Ini sebenarnya waktu masa-masa masih SMA sih, namanya juga anak SMA, anak baru gede. Waktu itu sempat adalah di mana masa-masa kayak mungkin zaman sekarang disebutnya protektif kali ya, Kak ya. Kayak aku mau kemana gitu harus izin dulu gitu. Yang itu tuh yang bikin aku ngerasa kayak kok begini, maksudnya nggak nyaman gitu kan. Kita jadinya nggak ngerasa bebas sama diri kita sendiri. Terus habis itu untuk uh, pernah sekali dalam cara berpakaian aku juga dipermasalahkan gitu sama pasangan aku saat itu. Jadi kayak bikin diri sendiri nggak nyaman, bikin diri sendiri itu ngerasa terkekang. Terus habis itu juga uh, dia harus kenal nih sama teman-teman aku, terus habis itu kalau aku kemana gitu dia harus nanya dulu ke teman aku, lagi sama ini nggak gitu. Jadi kayak 24/7 harus laporan ke dia. Jadi itu yang bikin aku ngerasa aku nggak punya dunia aku sendiri. Aku ngerasa dikurung lah istilahnya, walaupun masih pacaran kok begini gitu. Kalau itu yang nggak enaknya sih, Kak, yang racunnya itu. Terus madunya apa nih? Kalau untuk madunya, karena setelah itu kan karena diri aku ngerasa nggak bebas, jadi aku memutuskan untuk kayak udahin aja deh gitu. Karena kan aku merasa diri aku nggak growth di situ, aku nggak berkembang. Terus habis itu ngerasa di situ aja. Akhirnya setelah putus dari yang sebelumnya, 2 tahun kemudian aku ketemu sama satu orang yang sebenarnya ini orang dari masa lalu aku juga, maksudnya aku sempet sahabatan sama dia, maksudnya sahabat aku, akhirnya ketemu lagi terus kita ngobrol, there is untold story yang akhirnya kita cerita satu sama lain dan akhirnya ngerasa cocok sampai saat ini gitu, Kak. Yeay, sampai saat ini Tak loh. doain jadi TTM, teman tapi menikah. Iya. Waduh, amin. Amin. Amin, amin. Ini pasti istilah baru tuh, baru nemu ya. Itu ada filmnya, Kayu Oh, ya. ada filmnya. Ada, ada. Aduh, maaf ya saya nggak biasa nonton. Sempet Kak. Gak sempet. Oke. Dan berbicara tentang madu dan racun percintaan, di istilahnya psikologis, apakah hal itu lumrah ya? Kak, panggilannya berarti siapa nih? Kak Diah ya? Ayo, panggil Ayu aja. Kak Ayu, Kak Ayu.
Kamu emang nggak kelihatan betapa ayunya dia, masih nanya lagi betapa ayunya dia apa ayu. Oke, kalau di psikologi mungkin bahasa kerennya itu sekarang adalah kalau racun ya, toxic relationship. Sebenarnya sih sama aja di Indonesia juga jadinya toxic. Cuma kan sekarang lagi banyak banget kalau misalnya bahasa-bahasa anak jaksel gitu ya, katanya toxic relationship gitu. Dan ini sebenarnya konsepnya kurang lebih mirip banget sama apa yang tadi udah disampaikan sama dia gitu. Sebenarnya denger dia cerita kayak refreshing banget ya, bikin kita membangkitkan memori-memori kita zaman dulu remaja gitu ya, ketika baru mengenal cinta seperti apa gitu. Tapi saya di sini mendapatkan kesan dia cukup pintar ya dalam menyikapi suatu relationship yang sehat dan tidak sehat itu seperti apa gitu. Ketika once dia udah acknowledge kalau ini nggak sehat, dia nggak ragu untuk mengakhiri ini gitu. Karena kalau misalnya diteruskan lama-lama ya kita konsumsi racun secara terus-menerus ya kitanya akan rusak gitu ya. Lama-lama ya dalam tanda kutip harus dirawat gitu. Jadi kalau kita udah sadar nih ini tuh racun nggak sehat bagi kita, ya udah kita stop aja gitu. Kita harus bisa mengenali hubungan-hubungan yang sehat nih untuk diri kita sendiri gitu. Tentunya tadi tuh dia udah mention beberapa kata kuncinya yang dapat bisa saling mendukung gitu ya, tidak merugikan gitu. Merugikannya di sini berarti secara mental, fisik dan segala dari berbagai aspek gitu. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan Dea sebenarnya sejalan dengan konsep hubungan sehat ataupun tidak sehat secara psikologis sih gitu. Sehat apa tidak sehat? Nah, berbicara sehat apa tidak sehat, sebetulnya ini menariknya gini ya. Pada saat kita ngomongin percintaan, biasanya di muka itu yang pertama kali adalah yang madu-madunya, yang indah. Dapat madu dulu. Nah, iya, yang enak, yang nyaman. Pokoknya kayaknya kalau bercandaannya dibilang gini, kalau dulu waktu jalan gitu ya, jatuh tuh yang diomelin, yang menyebabkan jatuh. Kalau mejanya diomelin, kalau batu diomelin. Tapi begitu udah jadian, kata udah sekian lama, entah itu jadi pasangan atau dalam proses bertahun-tahun, begitu jatuh yang diomelin orangnya. Gimana sih meja di depan nggak kelihatan gitu katanya gitu. Nah ini gimana sih Kak Ayu membuat sebuah hubungan percintaan itu supaya bisa balancing, bisa ngerti, karena kan setiap orang punya sisi baik dan juga sisi sesuatu yang bukannya nggak baik ya, tetapi kurang gitu. Yang kadang-kadang mungkin misalnya kalau dia ngomel bentak-bentak atau kalau dia ngomel lempar barang. Nah ini kan keluar emosionalnya tuh setelah terjalin hubungan yang biasanya lama. Nah, gimana caranya pada saat kita pertama ketemu gitu ya, kita tuh bisa meraba. Jadi kayak psikologi kan mainnya raba-rabaan gitu ya. Langsung dibikinin ini nih, Kak Ayo, assessment dulu. Baru aku mau ngomong Kak Febri, masuk aku pintar, ikutan assessment. Bukan bakat minat, tapi cari percintaan mana banyak. Gimana nih, kepribadianmu kayak gimana ya? Gimana tuh Kak Ayu? Oke. Kalau misalnya untuk kita bisa mengenal gitu ya secara lebih mendalam itu tentunya butuh waktu. Kalau misalnya pertama kali ketemu, apalagi habis kopi darat nih pertama kali ketemu ya kita nggak tahu nih, kita nggak bisa jangankan meraba, melihat aja kayak susah nih Kak Yo gitu. Jadi memang perlu ada masa, kalau zaman dulu mungkin masa penjajakan gitu ya, saling kenal dulu, perlu waktu berapa lama gitu, dan ini variatif banget waktunya. Tapi untuk kita bisa mengenali apa ya indikasinya orang ini kira-kira fit in nggak ya sama saya, dia orang yang toksik atau nggak buat saya. Jadi yang paling gampang mungkin dilihat dari bagaimana dia berkomunikasi gitu, bukan hanya sama kita tapi juga sama orang lain di sekitarnya gitu. Nah mungkin asesmen yang bisa dilakukan adalah kita bisa nanya juga nih sama mungkin teman dekatnya dia gitu ya, sahabatnya dia atau saudaranya dia gitu. Jadi kita nggak bisa melihat dari satu perspektif, satu kacamata kita aja, nggak bisa nih gitu. Harus dari beberapa kacamata, dan itu baru komunikasi ya. Terus kita juga harus lihat bagaimana dia mentreatment orang lain seperti apa gitu. Jadi ada banyak aspeknya nih dan nggak bisa dari satu perspektif aja. Dan ini tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Kita melakukan penyelidikan itu nggak bisa mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu gitu. Kalaupun ada mungkin datanya belum terlalu valid gitu. Jadi memang diperlukan waktu yang ya cukup
lama sih ya untuk bisa mengenali ini, tapi setidaknya dari awal kita ketemu, dari bagaimana dia memperlakukan kita, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia berkomunikasi, itu kita udah tahu lah ya seperti apa di orang. Anggaplah mungkin yang paling basic, misalnya baru pertama kali ketemuan di kafe gitu ya, terus dia yang bayarin kayak pas udah bagian bayar, dia kabur gitu, pura-pura ke toilet. Ini kan udah jadi lampu kuning atau malah lampu merah gitu ya. Bahaya. Iya, jadi makanya dari pertemuan pertama kita harus bisa notice nih perilaku-perilaku yang mungkin signifikan yang buruk gitu. Bahkan mungkin sebelum ketemu waktu chattingan juga seperti apa nih. Kalau misalnya kita balesnya lama, dia spam message nggak ya, sampai nelpon segala macam gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya kita udah bisa lihat nih indikasinya dari bahkan sebelum kita ketemu gitu. Menarik sekali Kak Febri. Saya beruntung loh Kak Ayu kalau jalan sama Kak Febri terus yang bayarin. Gentleman ya berarti Kak Ayu ya? Iya. Dari kantor Kak Ayu sekalian. Enggak. Di reimburse ya. Enggak canda sih. Dia buka kartu. Kak Ai, menarik banget ya. Kita harus mengetahui suatu hubungan itu toksik atau enggak. Tapi kadang yang menjalani itu enggak sadar nih. Dia di hubungan yang toksik atau enggak. Sehingga kadang mungkin butuh orang lain dan butuh diingetin tadi ya, butuh survei, butuh assessment, butuh bukti-bukti ya. Nah, kalau di case-nya Gea sendiri, menyadari kalau hubungan itu toksik itu karena orang lain kah? Kok kamu kayak gini-gini sih setelah sama dia sering diatur dan seterusnya gitu, atau sadar sendiri? Dan pertanyaan tambahan Kak Febri, itu tuh? setelah berapa lama dia baru setelah berapa lama? Karena cinta itu buta ya. Aduh. Oke Kak, yang menyadarkan sih awalnya dari temen ya, kayak kok dia kayak gini sih, ya udahlah nggak usah didengerin, ayo ikut aja gitu. Misalnya kita mau main kemana, udahlah ikut aja, nggak usah didengerin gitu. Nanti kita deh yang izinin ke dia gitu kan. Nah lama-lama tuh jadi sadar dia tuh begini tahu sama kamu gitu. Jadinya kan kita juga jadi realize kan, kayak iya juga ya kok kayak gini ya gitu. Nah, untuk berapa lama itu cukup lama sih, Kak. Aku sadar itu baru setelah 1 tahun, karena aku sama dia tuh kurang lebih 2 tahun. Jadi, setelah 1 tahun aku baru sadar, iya juga ya kok kayak gini gitu. Karena waktu itu juga aku sempat untuk ikut salah satu organisasi di sekolah tuh kayak ada harus debat dulu, padahal orang tua aku nggak masalah, tapi kenapa jadi dia yang masalahin itu gitu. Nah kan itu jadi bikin diri sendiri nggak berkembang juga. Maksudnya kita pengen coba sesuatu yang baru, dan menurut aku itu baik kok, itu positif kok untuk ikut itu gitu. Tapi sama dia kayak udah deh nggak usah, nanti kamu nggak ada waktu buat aku. Kan jadi kayak rasa oh kok gini gitu. Dari situ sih Kak. Terus ya cukup lama juga sih 1 tahun. Sadarnya butuh waktu lama ya? Enggak, untung sadar loh Kak. Untung sadar. Lama 1 tahun, itu bersyukur loh sadar, Gea. Oke, berbicara sadar tidak sadar gitu ya. Memang kalau kata Kayu, cinta tuh buta gitu ya. Apapun terasa lihat indah dan baik. Nah Kayu, saya mau tanya nih, kadang-kadang ada hal-hal yang memang sebetulnya terbawa dari pola asuh atau latar belakang keluarga. Contoh misalnya, seorang perempuan yang di rumahnya memiliki ayah yang galak, suka marah-marah gitu ya, sehingga pada saat dia mendapatkan pasangan pacar gitu ya, more than less mirip kayak ayahnya. Dia suka bentak-bentak, suka marah, dan pada saat dia bentak marah punya rasa takut dan kayak ada attachment terikat gitu ya. Nah ini kan sebetulnya toksik gitu ya. Nah ini gimana sih? Ini mungkin nih di sore hari ini ada beberapa yang mengalami hal seperti ini nih Kayu. Gimana sih caranya untuk mengerti, memisahkan figur seorang, kalau perempuan kan biasa dari ayah gitu ya. Kalau laki-laki biasa dari ibu, walaupun nggak selalu ya. Nah bagaimana sih caranya memisahkan hal ini gini loh Kayu, supaya dia paham sebetulnya apa yang dia dapat itu adalah toksik. Ya, kita berbicara mungkin toksiknya dari keluarga, tapi juga merupakan toksik yang diperkuat lagi dengan hubungan yang more than less mirip nih dengan si parentingnya. Gimana nih Kayu? Oke.
Bener banget sih tadi kata Kak Ayu, emang pola asuh atau latar belakang keluarga itu cuma mempengaruhi seseorang dalam menilai atau melihat orang lain gitu ya, apalagi yang punya attachment kuat sama dia. Salah satu hal di sini adalah pasangan. Kalau misalnya tadi contohnya Kak Yo gitu ya, dia punya ayah yang keras gitu ya sama dia, secara nggak sadar karena kan anak itu role modelnya adalah orang tua gitu. Jadi secara nggak sadar dia mencari sosok yang kurang lebih misalnya sama nih sama figur ayahnya. Tapi di sini yang perlu dipahami adalah yang paling penting di sini adalah acknowledgement-nya dia sih, awareness-nya dia terhadap figur-figur tersebut gitu. Dia harus bisa memisahkan nih, oh ini ayah gitu, dan ini pasangan, ini teman gitu. Ada sih beberapa yang akhirnya kayak tadi Kak Yu bilang, polanya berulang nih. Dia ayahnya kasar, dia dapat pacar yang kasar, kemudian putus, dapat pacar lagi, sama seperti itu. Nah itu kadang karena dia secara nggak sadar masih mencari sosok yang mirip seperti ayahnya. Makanya harus timbul kesadaran dari dalam dirinya dia sendiri bahwa ya pasangan berbeda, figur pasangan berbeda dari figur ayah gitu. Jadi saya seharusnya tidak mencari hal yang mirip gitu, karena kalau misalnya nggak disadari ya dia akan craving for sosok yang sama nih seperti ayahnya gitu. Jadi emang di sini awareness-nya, acknowledgement-nya harus ditumbuhkan sih. Nah ini untuk ditumbuhkannya emang challenging banget sih kalau misalnya tadi Gea gitu ya, dari orang lain yang menyadarkan, kadang harus dari diri sendiri dulu yang paham gitu. Dan di sini orang-orang yang kita yang harus diri sendiri harus bisa nih untuk bisa memisahkan, membeda-bedakan setiap fungsi figur di dalam hidup kita gitu, supaya nggak mencampur adukkan jadinya gitu. Menarik ya Kak Febri ya, soalnya kadang-kadang kan kalau dibilang kita harus punya tantangan gitu, belajar lebih dalam, tapi kadang-kadang ya itu tadi, karena kita sekian puluh tahun bahkan sudah terbiasa dengan hal seperti itu, jadi nggak sadar gitu ya. Benar sekali gitu ya. Jadi seperti itu tadi, itu mengulangi atau bahkan at the end sebetulnya merasa nyaman dengan orang-orang yang mengasari dalam tanda kutip gitu ya. Betul. Dan yang seperti itu tuh apa ya Kak Ayu? Apakah mungkin nanti mengakibatkan kayak trauma gitu ya? Gimana ya Kak Ayu kayak gitu? Kadang kan sampai trauma, nggak takut memulai hubungan baru gitu ya? Tentu bisa banget trauma, apalagi kalau misalnya trauma kan timbul karena sesuatu hal yang nggak menyenangkan yang signifikan terjadi sama kita gitu ya. Ketika kita dikasarin baik itu secara verbal, secara mental, secara fisik, itu kemungkinan besar bisa menimbulkan trauma sama kita. Akibatnya bisa macam-macam gitu. Ada yang kita menutup diri, kemudian punya trust issue segala macam gitu. Jadi emang again perlu banget sih menyadari kesadaran akan kebutuhan figur sama sosok yang selama ini dia lihat gitu. Dia butuhnya seperti apa, itu berbeda dengan apa yang selama ini dia lihat gitu. Nah Gea sendiri ya kan 1 tahun nih baru sadar gitu loh. Apakah Gea melihat hubungan yang lama ini juga sebetulnya ada reflection atau cermin dari pengalaman hidup Gea sehingga Gea selama 1 tahun tuh bisa bertahan juga? Aku pengen tahu nih dari sisinya Gea nih, kok bisa 1 tahun gitu loh? Untuk reflection menurut aku sebenarnya nggak ada Kak, karena di awal itu yang kita tadi sempat sebut, di awal tuh manis banget Kak. Di awal itu manis banget, terus sampai lama-lama akhirnya mulailah, awalnya nggak langsung sebesar itu. Awalnya kayak pertama dari aku mau pergi ya ke sini, jangan dong gitu. Awalnya cuma 1 kali, 2 kali, sampai akhirnya keterusan, terus akhirnya baru awalnya kan teman-teman yang marah duluan, kayak kok dia kayak gini sih, gak usah diterusin aja gitu. Nah aku kayak masih orang dia sayang kok sama aku gitu kan. Terus habis itu akhirnya karena disadarkan sama teman-teman, terus akhirnya diri aku juga sadar kalau ini tuh nggak ngebawa perkembangan buat diriku sendiri, jadi akhirnya ya udah selesai gitu Kak. I see. Baik. Apa ya Kak ya? Kita mungkin dari sisi Kak Ayu yang bisa bantu. Apakah sayang itu bisa dikonotasikan dengan banyak ngatur gitu ya? Kan tadi kayak gitu ya, dia sayang kok sama aku, tapi apakah itu bisa jadi sama dengan banyak ngatur atau sebenarnya berbeda itu?
definisi kasih sayang itu tiap orang berbeda-beda sih. Kita nggak ada pakemnya seperti apa gitu. Cuman mungkin cara kita mengungkapkan kasih sayangnya itu kan juga berbeda-beda tiap orang. Mungkin again dipengaruhi sama pola asuh, sama latar belakang, sama pengalaman dia terdahulu. Mungkin ya orang-orang mengungkapkan, misal orang tua atau orang di sekitarnya yang dekat sama dia mengungkapkan kasih sayang dengan seperti itu. Dia sama orang tuanya dikekang, nggak boleh ini itu segala macam, sehingga yang dia dapat konsep kasih sayang ya seperti itu yang dia terapkan. Dia nggak ada pembenaran, nggak ada, dengan nggak dikasih tahu norma benar atau salahnya seperti apa, jadi dia plek-plekan menerapkan apa yang udah dia dapatkan gitu. Makanya di sini sebenarnya penting banget ada validasi nih dari orang lain, dari orang tua ataupun dari teman-teman sekitar gitu yang dekat sama kita, untuk membantu kita lebih aware, lebih sadar lagi. Sebenarnya ini benar loh, ini salah, supaya kita tidak mensalah tafsirkan gitu apa yang kita dapat plek-plekan, harus kita validasi ulang lagi gitu. Iya, ini menarik sekali ya, ngomongannya benar-benar udah kayak kimia, ada validasi, ada korelasi. Padahal kita ngomonginnya percintaan loh. Ada assessment ya, tadi ada assessment. Iya, gitu. makanya bahasanya seru gitu ya. Oke. Ngalahin pelajaran. Oke, berbicara validasi, assessment, dan lain-lainnya, kita akan bahas lebih dalam lagi setelah yang satu ini ya, kakak-kakak semua. Siap. Silakan Headline. Iya, Headline sekalian, senang sekali kembali kita bersama-sama. Bagi yang baru bergabung di Headline, pada sore hari ini kita berbicara madu dan racun. Berbicara madu dan racun, kali ini tentang percintaan, karena masuk di bulan Februari yang konon katanya bulan cinta. Padahal kita mah cinta setiap hari ya, nggak hanya bulan Februari doang. Oke, Kak Febri, tadi kan bicara validasi nih Kak. Gitu. Aku pengen nanya sebetulnya Kak, Kak Febri kan saat ini sudah memiliki pasangan tetap, gitu ya, tetap paten gitu, seumur hidup, suka nggak suka harus ditelen. Ini pengen nanya ke Kak Febri nih, gitu loh. Memvalidasinya gimana sih Kak sampai menyatakan ya saya komitmen dan serius? Buat kakak loh, aku penasaran, pengen tahu. Oke, ya pasti fase-fase ini mungkin mirip seperti Gia ya, bahwa fase awal itu kelihatan manisnya gitu, dan di mana akhirnya memvalidasi memang setelah butuh beberapa waktu gitu ya, ketika di beberapa fase naik turun, si dianya masih tetap standby gitu ya, dan nggak kemana-mana juga, dan di situ aku bisa memastikan ini sepertinya memang yang terakhir, karena memang kalau dari ceritaku pribadi ya Kak Yu, karena kan aku ya wirausaha, maksudnya kan ya naik turun kayak gitu kan, jadi fase di mana titik turun ternyata dia masih ada dan masih support, jadi aku memvalidasinya di sana sih, karena beberapa mungkin yang mau ke jenjang serius ya, sepertinya tingkat ujiannya itu di sana tuh Kak Yu, sepertinya. Nah Kak Ayu, ini sengaja saya nanya karena kan kalau ngomong Gea belum masuk dalam konotasi validasi yang valid gitu ya, karena masih bertahap. Tadi katanya TTM ya, apa teman tapi menikah, harapannya ya gitu ya Gea ya. Teman tapi menikah, teman diharapin nikah kali ya. Agak-agak gitu. Oke, Kak Ayu gitu, ngomongin validasi gitu. Kalau tadi menurut cerita Kak Febri kan selama dalam suka dan susah, sakit dan senang gitu kan kayak janji gitu ya. Tapi dilakukan dan dilihat gitu. Tapi permasalahannya kadang-kadang untuk membutuhkan orang mengingatkan kita kalau kita berada di racun atau toksik gitu ya. Memvalidasinya tuh susah. Mungkin bisa dia termasuk orang yang beruntung cuma 1 tahun. Ada orang yang sampai 7 tahun, 15 tahun gitu ya. Untuk diingetin banyak yang udah ngingetin. Susah juga ngingetinnya kadang kayak ya kadang. Iya gitu kan, kayaknya yang ngingetinnya udah bete kali ini, orang bebal banget gitu ya dikasih tahu gitu. Tapi itu tadi lebih buat dia ya madu gitu, mau kayak gimana tetap aja madu gitu. Jadi ya masa bodoh deh, ke anjing menggonggong kafilah berlalu gitu kan. Nah, ini gimana nih kalau mendapatkan hal-hal yang seperti ini Kak Ayu? Oke. Nah, biasanya kalau kita ada di toxic relationship dan kita adalah sebagai korban ya, berarti pasangan kita yang ya bertindak sebagai pelaku itu dia manipulatif. Itu udah ada circle-nya. Jadi circle-nya adalah dia manis-manis, kemudian membuat kesalahan gitu ya, melakukan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, kemudian dia bisa minta maaf tuh sama kita, manis-manis lagi,
balik lagi melakukan kesalahan. Itu udah ada circle-nya, polanya udah biasa seperti itu. Makanya kita sebagai korbannya serasa apa ya? Ya kayak mungkin tadi dia bilang, "Enggak kok, dia sayang kok sama aku," gitu. Padahal itu sebenarnya kita sebenarnya mungkin lagi dimanipulasi sama dia. Dia udah meng-create skenario atau permainan gitu ya, kayak tadi dia bilang, bahkan awalnya tuh dia dari yang tingkatannya levelnya rendah dulu nih, kayak nanya dulu sama siapa gitu, lama-lama jadi makin tinggi gitu ya, nelponin orang-orang di sana sama siapa segala macam gitu. Nah ini biasanya emang kalau misalnya kata Gia tadi ya, dianya udah merasa ada yang aneh dulu nih. Kitanya harus pintar membaca situasi nih. Kalau misalnya terjadi sekali dua kali, oke, fine. Tapi kalau ini udah terjadi terlalu sering, berarti ada yang salah nih di sini. Gitu. Kitanya yang harus, again, awareness kita harus oke banget nih di sini untuk bisa melihat ini tuh toksik apa enggak ya, ini tuh merugikan nggak ya buat saya. Ketika saya ada di hubungan ini, saya dirugikan nggak ya? Ini tuh harus benar-benar kita awareness-nya harus tinggi gitu. Jangan sampai boleh lah namanya kita jatuh cinta, tai kucingnya jadi kayak coklat gitu ya. Tapi ya tetap akal sehatnya harus main gitu. Mungkin di sini kita tiap orang beda-beda gitu ya. Tapi mungkin salah satu yang paling bisa dilakukan adalah bisa cerita atau curhat sama orang yang kita percaya gitu. Kalau misalnya ada yang ngerasa kita yang nggak enak gitu ya, cerita sama satu orang ini dan tanyain pendapatnya dia, menurut kamu gimana? Ini apakah hubungan ini sebenarnya masih dalam koridor yang aman atau sesungguhnya ini saya ada di toxic relationship gitu. Kalau kitanya sendiri pun susah untuk menyadari gitu. Tapi again, sebenarnya yang paling kita butuhkan di sini adalah awareness kita dan akal sehat kita harus tetap main sih. Jadi cinta nggak harus penuhi tentang perasaan gitu ya. Kata orang kan hati sama logika terpisah ya. Tapi kalau bisa, ini harus bisa dikolaborasikan dengan baik nih si hati sama logika. Gitu. Nice. Keren. Dan mungkin kalau cerita dari sisinya Gia ya, setelah mengalami toxic relationship gitu ya, butuh waktu 2 tahun itu memang 1 tahun Kak, jangan ditambah-tambahin. Sorry, untuk menemukan yang baru Kak Yo maksudnya. Oh, nemuin baru ya? Ya, untuk menemukan yang baru itu memang waktu untuk move on-nya atau memang ada sedikit trauma gitu. Aku takut nanti kalau memulai baru lagi nanti diatur-atur lagi, lebih galak dari orang tua kayak gitu. Gimana kalau dari sini? Sebenarnya untuk move on-nya itu nggak terlalu lama sih Kak, karena gak lama setelah selesai sama yang sebelumnya, dia langsung mendapatkan yang baru. Jadi kayak aku mikirnya, kok cepet banget ya gitu kan. Jadi kayak, oh kayaknya dia udah ada deh sebelum kita udahan, kayaknya udah ketemu duluan gitu. Jadi dari akunya juga kayak, dia nih sebenarnya mungkin udah sama-sama ngerasa nggak nyaman sama aku juga, sampai akhirnya dia mencari yang baru. Jadi kayak ya udah nggak butuh waktu yang terlalu lama juga, maksudnya nggak harus sampai benar-benar 2 tahun itu aku proses move on sama dia. Tapi yang 2 tahun ini cukup lama, yang bikin adalah untuk ngeyakinin diri tadi yang tadi Kak Febri bilang, kayak takut kalau nanti ketemu orang lagi begini lagi. Ketika ketemu orang pun kayak kita harus maju mundur dulu nih, iya nggak ya, lanjutin nggak ya gitu, karena takutnya nanti ketemu yang gitu lagi, manisnya di depan tapi di belakangnya akhirnya ada satu persatu hal yang buat kita nggak nyaman gitu. Untuk yang sama sekarang pun proses meyakinkan diri aku juga cukup lama, walaupun kalau dibilang kan sebenarnya dia sahabatku ya sebelumnya, jadi harusnya aku udah tahu kan baik buruknya dia karena sudah cukup lama temenan juga. Tapi buat diri aku untuk lanjutin ke oke, kita in relationship gitu, tapi itu cukup lama ngeyakinin diri akunya karena yang pernah terjadi sebelumnya. Menarik ya. Jadi Kak Febri ini kan mau nanya ya, seberapa cepat dia move on atau enggak. Ini pertanyaan nyambung buat dari Kak Febri nih, buat Kak Ayu. Kak Ayu, berbicara move on, ada orang-orang yang membutuhkan waktu yang lama untuk move on, tapi ada orang-orang yang hitungannya kata Gia tadi itu, kok cepet banget ya gitu. Tapi terus putus cepet lagi dapat gitu, putus cepet lagi dapat. Nah, apa sih penyebabnya yang membedakan? Apakah juga latar belakang? Apakah traumatik dalam
madu dan racun percintaan juga atau apa nih? Mostly itu karena apa? Oke. Gini, biasanya kalau orang habis putus gitu ya, ada orang yang pengen dia cepet-cepet move on gitu. Pokoknya gue pengen cepet move on, gue harus cari pacar baru biar orang tahu nih gue udah move on, gue udah lupa sama yang kemarin gitu ya. Padahal sebenarnya setelah kita putus, di situ ada masa kita harus again memvalidasi emosi kita. Kan namanya putus sakit hati ya. Namanya orang sakit hati kan perlu disembuhkan dulu untuk bisa akhirnya menemui misalnya orang baru lagi gitu. Tapi kadang si lukanya masih belum disembuhin, tapi ketemu lagi sama orang gitu, memaksakan diri untuk membuka hati yang sebenarnya masih terluka. Jadi ini adalah proses yang kadang sering banget di skip sama orang-orang gitu. Patah hati, skipnya langsung move on-nya ke orang lain. Padahal ini ada di tengah-tengah yang harus kasih space dulu untuk berkabung gitu. Untuk ngasih space untuk memvalidasi emosinya, merasakan emosinya sedih, segala macem gitu. Dan di situ juga kita harus bisa menetapkan pilihan nih. Kita, oke, gue mau move on, berarti move on bener-bener gue nggak menutup pintu sama yang dulu, mau dia datang nanti one day minta mohon-mohon, gue pokoknya tujuannya move on, nggak ada gitu. Atau dia move on tujuannya tapi ntar kalau misalnya dia datang nggak apa-apa deh, aku kasih kesempatan gitu. Nah ini harus disettling dulu nih dari awal, karena ini membantu kita untuk menentukan langkah kita ke depannya seperti apa. Kalau kita dari awal udah yakin, ya ke depannya akan udah settle jalan kita ke depannya. Tapi kalau dari awal masih ragu-ragu, lukanya masih basah, tapi memaksakan diri untuk terus jalan, ya ini nih yang bikin akhirnya balik lagi, luka lagi, kayak gitu. Jadi emang ya tiap orang sih memang berbeda-beda, tapi akan ada baiknya kalau step-stepnya ini bisa dilalui dengan baik nih. Oke, dan berbicara tentang tadi ya, menyembuhkan luka gitu ya. Oke, hubungan yang tadi toksik sudah selesai, saatnya tadi kata Kak Ayu ya, masa berkabung ya. Saya baru tahu juga ini ada masa berkabung. Ya, coba dianggap seperti itulah, kan namanya putus kita kehilangan orang lain ya. Gitu. Banyak juga dari kita mencoba untuk move on, untuk melupakan lah masa lalunya. Terus tiba-tiba ya, kadang di meme juga sering dibahas, kadang di chat halo dari masa lalunya kayak keinget lagi gitu. Bahkan malah pengen balikan lagi. Kayak gitu gimana ya, Kak? Padahal kan dulunya udah tahu ya sama dia tuh seperti ini loh, kayak gitu. Oke. Ini berarti ini tadi nih, dia tujuannya belum clear, dia masih setengah-setengah kayak aku move on tapi masih sayang sama dia, ya wajar sih ya, tapi maksudnya sayangnya itu kemudian kan kita punya pilihan nih untuk merespon, apakah kita mau mengikuti perasaan itu gitu ya, saya mau memenuhi perasaan sayangnya karena ya aku sayang, aku pengen ada di dia, atau pilihan lain kita untuk merespon adalah aku sayang tapi dengan dia aku tidak bahagia, aku sayang tapi dengan dia aku dapat luka, jadi lebih baik aku tidak bersama dia gitu. Again, sebenarnya kita selalu punya pilihan untuk memberikan respon seperti apa terhadap suatu situasi gitu. Tinggal kitanya nih sekarang seberapa baik kemampuan kita untuk menilai, menimbang baik buruknya pilihan itu untuk diri kita sendiri gitu. Oke. Ini menarik, move on seberapa baik kita menimbang. Berbicara timbangan, equalnya beda-beda nih setiap orang gitu ya Kak. Berbicara validasi, kadang-kadang juga kita membutuhkan tanggapan dari orang tua. Bagaimana sih kita sebagai pelaku ya yang sedang jatuh cinta, sedang senang-senangnya, lagi happy-happynya gitu ya, tiba-tiba orang tua memberikan wejangan yang terkesan tanda kutip gitu ya, ini apa sih orang tua resek gitu loh, nyebelin gitu. Padahal sebetulnya ya itu tadi, dia lebih dengar teman daripada orang tua mungkin, atau lebih dengar pacarnya daripada orang tua. Sementara orang tua itu kan kalau bisa dibilang, saya yakin gitu ya, semua heartland saat ini, sore ini yang mendengarkan pernah mengalami yang namanya nggak suka orang tua ngatur misalnya gitu ya. Pernah ngalamin yang rasanya bukan ngatur sih, kasih komentar aja udah nggak nyaman gitu ya. Hanya karena dia statusnya orang tua. Padahal orang tua itu sebuat saya gitu ya, punya sixth sense, insting kuat. Nggak ngerti deh tuh gimana ceritanya, tapi tuh kebanyakan tuh bener gitu ya. Kebanyakan terjadi. Iya bener nggak, Kak Febri ngalamin nggak kayak gitu? Bahkan yang sekarang jadi bahan bercandaan kan, belum makan karena belum diingetin sama ayang gitu kan. Itu terjadi Kak Ayu.
lebih mendengarkan si pasangannya ini gitu. Si Ayang ya. Si Ayangnya ini. Ini lucu-lucunya yang gitu. Nah, Kayu gimana nih gitu loh sebagai kita gitu anak-anak yang bisa melihat perbedaan orang tua yang sayang sebetulnya benar-benar ayang gitu ya daripada si ayang-ayangan. Oke, sebenarnya di sini emang tricky banget sih ya untuk orang tua gitu, apalagi kalau punya anak yang memang dalam masa dia sedang jatuh cinta dan apalagi masih ya hitungannya masih remaja lah, masih dewasa muda gitu, karena emang dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan lingkungan sosialnya di luar rumah, jadi ya lebih banyak emang pengaruhnya dari teman, dari pacar, dari sahabat gitu, jadi lebih banyak mendengarkan mereka gitu. Nah, di sini orang tua mungkin dari awal sih ya, dari kecil akan lebih baik kalau orang tua ini bisa menempatkan dirinya sebagai teman gitu. Jadi komunikasinya dua arah. Kan agak beda ya. Dulu mungkin kalau misalnya zamannya kita gitu ya, misalnya zaman yang udah agak bahala gitu, bisa nih direktif komunikasinya satu arah karena anaknya masih mau mendengarkan, masih mau nurut, karena kalau misalnya enggak, kadang orang tua agak keras gitu. Tapi sekarang kita nggak bisa pakai pola asuh seperti itu, kita nggak bisa pakai pola asuh yang komunikasinya satu arah, harus dua arah. Jadi kita mau, misalnya orang tua mau ngasih tahu gitu ya, ngasih wejangan, tapi buatlah itu dalam situasi yang bentuknya kayak diskusi jadinya, jadi kayak antar teman, kayak curhat aja gitu antar teman gitu. Buat situasi yang nyaman bukan hanya bagi anak tapi juga bagi orang tua, supaya kedua belah pihak ini sama-sama situasinya enak buat ngobrol gitu. Jadi nggak yang orang tua ngasih wejangan tapi satu arah gitu, nggak. Pokoknya kamu tuh kalau misalnya milih pasangan ini ya, kamu masih kecil jangan ini. Tapi mungkin kayak ditanya, ada gimana di sekolah, apakah ada teman yang dekat gitu. Mungkin terus gimana biasanya ngapain aja sama teman-teman gitu. Jadi komunikasinya diubah menjadi lebih kedua arah sebagai kayak teman dan jadinya diskusi gitu, bukannya mungkin lebih direktif atau satu arah gitu. Oke. Kalau Gia dari Kak Ayu tadi gini, cerita nggak ke orang tua mungkin deket sama siapa, sekarang lagi sama siapa, gitu cerita nggak? Kalau aku pasti cerita. Sebenarnya dari orang tua aku, mama sih sebenarnya, karena aku lebih dekat ke mama. Dari mama itu sebenarnya kalau kakak mau cerita-cerita, kalau enggak ya enggak. Karena menurut mamaku ada hal yang harus diceritakan, ada yang harus mungkin diri aku harus keep sendiri atau butuh waktu untuk cerita gitu. Tapi karena dari kecil sudah terbiasa kayak ada apa-apa ceritanya ke mama gitu. Jadi pasti cerita, "Ma, aku lagi deket sama ini, Ma. Ini gimana?" gitu. Pasti nanya gitu. Terus sama yang sekarang juga mamaku tahu, dan meskipun aku di sini mama sama dia masih sering komunikasi, dia masih sering ke rumah, terus habis itu ketemu sama mama. Menurut aku dari situ cara pasangan kita ngasih kepercayaan ke orang tua kita kalau anak tante sama saya oke kok aman gitu Iya. ya. Aman ya gitu. Emang akan lebih baik kalau misalnya orang tua bisa kenal sama teman dekat kita ya, pacar kita, karena kalau misalnya udah backstreet, nah itu beda cerita tuh, itu akan banyak drama, banyak kebohongan yang terjadi yang akhirnya ya merugikan kita juga gitu. Jadi emang akan lebih baik kalau bisa terbuka kayak Dea, dan dia kan juga dari kecil tadi bilang mamanya emang udah mencoba untuk membangun komunikasi dua arah yang terbuka gitu ya, jadi itu membuat dia terbiasa tuh untuk cerita kayak gitu. Oke. Aku mau tanya nih ya, menurut Gia percaya nggak sih first love never die? Dia senyumnya lebar tapi masih di mute. Ayo, langsung grogi ya. Bisa enggak sih Kak? Sebenarnya kalau menurut aku nangkepnya gimana first love itu ngasih impact ke kita. Kayak tadi first love aku ngasih impact di akhirnya kurang baik, jatuhnya akan bikin kita punya kenangan yang nggak baik juga nih terhadap dia gitu. Tapi kalau dari first love yang ngasih impact yang fine gitu, jadi pasti akan ada kesan ke belakangnya. Meskipun aku tahu kayak setiap orang yang ada di hidup kita tuh punya tempat sendiri di memori kita. Kayak ini nih ruangannya dia, terus ini ruangan sama yang sekarang. Jadi kayak
memori itu nggak akan bisa hilang, tapi ya udah cukup kita jadikan pelajaran, cukup pernah sama dia dan sama dia itu seperti ini, jadi ya sudah selesai gitu. Pemikirannya dia dewasa sekali ya. Oh, Cuma ya? anak muda seperti ini semua gitu. Tapi kalau yang sekarang berarti apa ya? Sudah ketemu madunya berarti ya sekarang. Iya, Dia Kak. ngangguk artinya Iya, iya. Kak. Oke. Kak Febri, first love never die, percaya apa enggak? Mungkin memorinya iya, karena kan ya pertama kali kan, Contek itu sama Gea jawabannya. Tapi untuk rasa tentunya berbeda, sudah hilang. Tapi memori soalnya Kak Ayu kan yang pertama kali itu kan. Abis Kak ini Ayu, jangan, kalau Kak Ayu pasti gimana kalau Kak Ayu? abis ini jangan berantem ya. Ya. Kebetulan Oke, dia tidak mendengarkan. Semoga silakan Kak Febri mau pertanyaan sama siapa nih? Karena sebentar lagi kita udah mau selesai. Nah, mungkin ke Kak Ayu sih. Tadi lebih ke assessment atau apapun itu ya, mungkin untuk semuanya yang sedang mendengarkan, agar kedepannya ketika memulai suatu hubungan itu memang sudah ya mungkin logika kalau ketemu sama perasaan kadang nggak menyatu ya. Tapi tetap bagaimana juga bisa menggunakan logikanya gitu. Kalau memang dari awal first impression-nya juga kurang gitu ya, terus kurang menghargai dan yang sebagainya, ya udah jangan dilanjutin gitu, daripada kebanyakan nanti makan hati gitu, nggak kenyang soalnya. Oke. Emang kita kalau misalnya lagi itu cinta tuh tadi ya yang main adalah perasaan dan kadang logika itu agak kurang berkontribusi gitu. Tapi again semuanya kan sebenarnya ada di dalam bagian diri kita gitu ya. Perasaan, logika, emosi, semuanya ada di bagian diri kita dan apa yang ada di bagian diri kita itu bisa kita kontrol semuanya gitu. Tinggal mana nih, tinggal respon kita seperti apa nih yang akan kita tunjukkan gitu. Kita mau ngikutin yang mana gitu. Tapi again semuanya bisa dikontrol. Ini mindset ini harus ditanamkan dulu ya. Karena orang bilang kadang ya kan namanya ini udah sayang ya, saya susah untuk kontrol segala macam. Sedangkan semua itu ada di dalam diri kita dan itu kita bisa kontrol gitu. Jadi mindsetnya dulu yang diubah gitu ya. Kemudian again kita harus pintar. Jadi dalam suatu hubungan ya jangan menikmati gitu, tapi kita juga harus ada menganalisanya gitu. Karena kan dalam suatu hubungan gitu ya, pasti nantinya kita ingin yang ke jenjang yang lebih serius. Dan untuk jenjang yang lebih serius, tentu masa-masa pacaran adalah ini masa pengenalan yang sangat-sangat penting ya gitu. Di sini kita harus bisa nggak cuma saya mau kenal cuma tahu baiknya ini buruknya ini, tapi kita bisa menganalisa juga dia sikap baiknya seperti ini nih, jadi nanti ke depannya mungkin akan seperti ini. Dia nih buruknya seperti ini nih, dia kalau ada masalah temperamen segala macam ini ke depannya kalau kayak gini. Kemudian sikap dia seperti ini nggak cocok nih sama sifat saya, nanti ke depannya kalau dalam jangka panjang kayaknya kita akan lebih sering berantem, cekcok segala macam. Jadi harus bisa menganalisa juga, jangan kemudian cuma ditelan mentah-mentah bulat-bulat aja gitu semuanya. Tuh Kak Febri, kalau telan-telan ya mentah-mentah bulat-bulat keselak nanti. Nah, betul. Harus mateng dulu ya berarti Kak Ayu ya. Ya kan makan juga harus dikunyah dulu, baru ditelan, bukan telan bulat-bulat ya. Keselak nanti gitu. Oke, nggak kerasa nih Kak Febri kalau kita ngomongin cinta kayaknya pengennya panjang gitu ya. Nggak selesai. Nggak selesai. Betul. Ini terakhir nih, sebelum kita menyelesaikan permaduan dan peracunan di sore hari ini gitu ya. Pengen tanya sama berdua-duanya, sama Gea dan Ayu. Gea, kasih dong sedikit pesan buat teman-teman mengenai madu dan racun percintaan. Itu buat Gea. Habis itu boleh dilanjutkan sama Kak Ayu. Bagaimana sih kita bersikap bijak dalam menghadapi madu dan racun, karena kadang-kadang kita membutuhkan racun loh untuk kita juga perlu memotivasi diri kita, tapi sejauh apa? Silakan Gea dulu. Untuk pendengar Heartline semua sore hari ini, jatuh cinta itu bukan cuma fall in love tapi growth in love. Jadi
cari hubungan yang bisa bikin kamu berkembang dan bertumbuh jadi lebih baik gitu. Nggak cuma di situ-situ aja. Kalau kamu di situ-situ aja, kapan majunya, kapan berkembangnya gitu, Kak. Terima kasih. Kak Istilah Ayu. baru nih, Kak Ayu. Keren sekali. Kak Ayu, Aduh, saya jadi silakan. terintimidasi nih dengan kata-kata dia yang indah nih. Oke, kalau gitu gini deh. Jatuh cinta itu dan satu hubungan akan berhasil kalau dua-duanya sama-sama berkontribusi nih. Kalau kamu merasa hanya kamu seorang yang berjuang, dianya enggak, nah itu berarti harus dievaluasi kembali. Ada yang salah nih dalam hubungan ini. Harus dievaluasi apakah ini worth it atau tidak. Karena dalam satu hubungan kita harus memastikan dua-duanya ini sama-sama, kalau tadi kata Gea, sama-sama ada perkembangannya, ada growth-nya di situ. Jangan sampai cuma berat sebelah aja. Kalau tadi kata Kak Yo ya, harus balance gitu ya, harus seimbang gitu. Harus balance siaga lah gitu, karena keseimbangan itu mahal, jadi kita sebutnya balance siaga gitu. Jadi harus seimbang kedua belah pihak ini. Thank you, Kak Ayu. Dan Kak Ayu ini sudah sudah menjadi akhir dari sesi diskusi kita pada sore hari ini yang sangat mengesankan sih menurutku, Kak Ayu. Kita belajar banyak bahwasanya dalam proses jatuh cinta, proses percintaan itu sebenarnya kita sebagai manusia pasti bisa memilih gitu ya. Entah itu mau milih madu atau racun. Cuma memang tidak semudah itu ketika perasaan lebih tinggi fungsinya daripada logika. Sehingga bagaimana ke depannya kita juga bisa lebih bijak tadi kalau pertanyaan dari Kayu ya, menyikapi suatu hubungan, dan kita juga lebih terbuka dengan masukan dari orang lain ya. Karena kadang bestie ya, kalau anak zaman sekarang ngomongnya teman itu lebih mengerti kita sehingga sering nih ngomongin kalau ini kurang baik, ini lebih baik seperti itu. Dan ini sepertinya menjadi penghujung acara kita nih Kak Ayu. Dan kita akan bertemu lagi ya Kak Ayu dengan tema yang pasti masih seru banget. Dan tentunya, masih percintaan karena di bulan masih Februari. Percintaan. Tentunya di satu hati, hatinya kita semua. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya Lutfianto Febri Handoko. Terima kasih untuk Gea dan Ayu, sukses selalu, pertahankan cintanya bukan hanya kepada pasangan. Cintailah orang tuamu, cintailah teman-temanmu, dan cintailah lingkungan, terutama cintai Indonesia. Satu hati, hatinya kita semua. Hatinya kita semua. Bye-bye.